Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifda Pia Ardani dengan NPM 234101065 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi. Nah, sekarang di sini saya sedang bersama dengan Bapak Iin Solihin yang merupakan Kepala Puskesmas dari UPTD Puskesmas Purwaharja 1. Kabarnya Betul sekali. Nah, mungkin kita sapa dulu Bapaknya. Bapak, Ya. bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat selalu. Begitu juga Rifda, gimana, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya ya Bapak sudah Ya, diizinkan untuk sama-sama. wawancara. Nah, mungkin boleh nih Bapak diceritakan sedikit tentang Puskesmas Purwaharja ini, misalnya berapa kelurahan yang diampunya atau lokasi lebih tepatnya. Ya, baik. Jadi Puskesmas Purwaharja 1 ini termasuk Puskesmas kategori perkotaannya, non rawat inap, membawahi 2 kelurahan Purwaharja dan Kelurahan Karangmangimbal dengan jumlah penduduk sasaran 13.948 jiwa. Luar biasa sekali. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran ya, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Puskesmas? Iya, jadi saya sebelumnya di Puskesmas Banjar 1 dari tahun 2009 ya sampai 2020. 2021, 2022, 2023, 2024 ya. Saya sampai sekarang pindah di sini di Puskesmas Purwaharja 1 lebih tahun jalan Sudah mungkin di sini. Tapi kalau kepala keluarga udah lama, 15 tahun. Iya, luar pindah-pindah biasa. ya. Sangat berarti sudah banyak pengalaman yang diampu sebagai Kepala Iya, Puskesmas. insya Allah, iya. Nah, kalau suka dukanya nih Pak, bagaimana rasanya gitu menjadi Kepala Puskesmas? Ya, jadi kalau pendidikan saya ya latar belakangnya memang perawat ya, terus saya pendidikan terakhirnya memang SKM ya sama. Nah, sukanya tentunya ya kita sebagai Kepala Puskesmas karena sebagai tentunya sebagai penanggung jawab dan juga pengambil keputusan ya di tingkat organisasi Puskesmas, tentunya bisa lebih maksimal dan optimal lagi dalam menjalankan program Puskesmas ya. Tugas yang diberikan bisa berekspresi, berinovasi ya, dan juga bisa belajar menggerakkan sumber daya yang ada di Puskesmas ya, dan sumber daya manusia dan juga yang lainnya gitunya dalam mendukung kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah Puskesmas seoptimal mungkin ya, untuk menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang tingginya ya, yang maksimal gitu. Mungkin boleh diceritakan juga oleh Bapak kalau masalah kesehatan yang lagi disoroti di Puskesmas ini itu apa ya Bapak? Ya, masalah kesehatan yang sedang disoroti, terutama kesehatan yang ada di masyarakat ya, TB paru ya, dan juga penyakit menular DBD ya, dan juga penyakit tidak menular yang lainnya ya. PTM ini juga tidak kalah pentingnya. TB di kita ada sebanyak sampai hari ini ya, jadi Januari ini itu ada 12. Maaf, ada 10
Di Kelurahan Purwareja 8, di Karangpemuda ada 10 ya, 10. Itu memang termasuk tinggi ya, termasuk tinggi. Kita ke depan juga nanti mau mengadakan kegiatan kelurahan siaga TP Paru ya. Nah, terus DBD juga kita walaupun dibanding tahun kemarin ada 43, sekarang sampai hari ini ada 13 ya, tapi tetap menjadi masih tetap menjadi masalah kesehatan yang sewaktu-waktu memang bisa terjadi lonjakan kasus ya, walaupun dibanding sekarang memang menurun. Nah, untuk penyakit-penyakit menular yang lainnya memang kita tidak begitu bermakna ya dibandingkan TB paru dan juga masalah DBD. Nah, penyakit-penyakit eh, PTM yang lainnya memang ini juga banyak ya, terutama hipertensi yang pertama ya. Yang kedua itu memang DM ya. Terus penyakit-penyakit yang lainnya berdasarkan hasil cek lagi memang yang banyak obesitas, kegemukan, berat faktor untuk resiko penyakit jantung dan hipertensi. Tapi secara ini memang yang prioritas banget hipertensi dan diabetes ya, termasuk memang kita juga tentunya melakukan pencegahan dan penanganan penyakit prioritas PTM yang lainnya ya, tapi terutama yang prioritas hipertensi sama darah tinggi, tapi tidak melupakan penyakit yang lainnya kayak kondisi obesitas ya, masalah penyakit penular paru-paru ya, tidak menular PPOK lah istilahnya, terus gangguan bangsa penularannya menjadi termasuk masalah kesehatan mental TGC gitu. TGC kita juga di masyarakat juga ada 20 yang kadang-kadang menjadi masalah kesehatan kalau mereka di keluarganya itu tidak rutin minum obat jadi kambuh ya. Dan juga kita karena berada di kota jadi sering terdapat OTG yang liar yang meresahkan masyarakat. Contoh nggak pakai celana kayak kemarin kita penanggulangannya penyakit tempat celana itu juga memang kita bekerjasama dengan dinas sosial, dinas sosial yang lainnya ditangani ya. Kalau sudah dirujuk ke rumah sakit direhab ke Tasik ya, direhab Tasik di Yayasan Mentari Hati ya. Baik. Kalau berarti sudah banyak upaya yang dilakukan. Ya, ada juga. Nah, untuk kendalanya sendiri nih Bapak dalam mengupayakan hal tersebut. Ya. Yang pertama untuk masalah TB ya, misalnya TB kan penyakit menular ya, penyakit menular ini tentunya kalau kita ditemukan dan harus diobati. Nah, kendala-kendalanya memang ini kadang-kadang pasiennya itu ya dari keluarga pasiennya, terutama kalau kita penyakit TB paru itu ada yang namanya pencegahan pengobatan. Pengobatan pencegahan. Jadi dalam rangka mencegah penularan terhadap lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Harusnya keluarga itu minum obat profilaksis namanya ya, minum itu jadi pengobat pencegahan aktif. Nah, yang keluarganya ini memang merasa sehat jadi tidak mau minum obat pencegahan penyakit TB. Itu penyakit TB terutama ya, kalau dari pasien sendiri sih memang nggak ada kendala ya, kalau mereka pengen sembuh jadi pengen minum obat secara rutin ya. Kedua, untuk masalah DBD ini memang kendalanya masyarakat ini masih mengandalkan fugil ya, fogging itu pengasapannya
sedangkan kita masalah coding itu ada indikator-indikatornya, ada indikasi-indikasinya, ada SOP aturannya ya. Masyarakat kalau ada di BD maunya itu debugging, kalau belum debugging merasa belum dilakukan upaya-upayanya. Nah, kedua tentang masalah kesadaran dalam melaksanakan prinsip HBS ya, prinsip perilaku hidup bersih dan sehat dengan memberantas stunting ya, 3M plus secara rutin dan continunya memang ini kurang maksimal dilaksanakan oleh seluruh masyarakat ya. Terus kegiatan-kegiatan kendala yang lainnya kayak penyakit menular PTM lah ya, penyakit menular PTM ya, mereka itu memang terkendalanya ya kurangnya kesadaran juga, walaupun kita sudah melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya, terutama untuk masalah screening ya, masalah screening kesehatan, contoh screening tentang hipertensi dan DM lah. Mereka merasa dirinya tidak ada gejala ya, jadi masih belum mau melaksanakan daftar dari kesadaran diri untuk melakukan screening kesehatan atau cek kesehatan gratis yang sekarang sedang dilaksanakan. Terus masalah kondisi yang lainnya tentang OTGJ ya, OTGJ sadar jiwa ini biasanya kadang-kadang peran keluarga kurang ya, peran keluarga kurang berperan aktif dalam masalah upaya-upaya penanggulangan penanggulangan OTGJ, dan ada juga itu ada yang pengennya OTGJ ini harus dibawa kemana gitulah, istilahnya nanti tidak jangan pulang lagi ke rumah kan tidak bisa, termasuk tidak rutin minum obat dan lain sebagainya ya. Saya kira kalau kendala-kendala yang lain kita ya, karena kebanyakan masyarakat tidak punya BPJS ya, dan kita juga tentunya semaksimal mungkin melakukan edukasi dan lain sebagainya supaya masyarakat juga tahu tentang tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan masalah kesehatan, dan juga tentu kita juga jangan salah bahwa kita tidak bisa melakukan penanggulangan masalah kesehatan secara sendirian oleh di puskesmas sendiri. Kita juga harus melibatkan lintas sektor yang lain, terutama kelurahannya, termasuk kesehatan, dan juga masyarakat, termasuk kader yang memang kita punya kader-kader tersendiri di setiap programnya. Nah, kita kan sekarang memang tidak berbasis programnya, pelayanan kesehatan yang tidak betul-betul berbasis situs hidup ya, dalam hal ini adalah ILP, integrasi layanan primer. Mungkin harapan Bapak ke depannya sebagai kepala puskesmas bagaimana nih Bapak? Oh ya, harapannya sih memang kita jujur, sebetulnya kita juga terkendala di puskesmas ini, karena memang sarana dan prasarana kita kurang. Kedua, SDM kesehatan memang kurang juga, jadi harapannya sih memang adanya memang tambahan tenaga ya, contohlah kita untuk masalah kaswa dalam screening ini memang bagusnya harus ada tenaga psikologi klinis ya, harus ada, dan juga hal-hal yang lainnya, masalah tentang SDM untuk masalah supir ya, untuk masalah kalau rujukan dan lain sebagainya, kita memang sama bukan tenaga yang lain ya, bukan supir. Yang lainnya memang kita juga perlu tenaga-tenaga
kesehatan masyarakat, terutama dalam masalah untuk penanggulangan masalah penyakit yang berbasis faktor ya, seperti entomolog lah, kita diperlukan kita memang belum belum ada gitunya ya. Itu aja. Baik, mungkin luar biasa sekali ya teman-teman. Kita mendapatkan beberapa informasi baru nih terkait apa saja penyakit yang sedang disoroti, upaya-upayanya, dan juga kendala-kendalanya bagaimana. Nah mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Dengan senang hati. Siap, terima kasih. Mungkin boleh disapa dulu. Dadah teman-teman. Makasih, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.